teman-teman, rekan-rekan sekalian. Hari ini edisi ketiga ya, ketiga dari Ngopi. Ngopi ini topiknya sangat variatif dari yang project related, yang sangat spesifik, ceruk-ceruk keilmuan arsitektur lanskap, hingga wider topics gitu ya, apresiasi desain kemarin. Kali ini topiknya adalah sinergi indoor plus outdoor yang menghasilkan kawasan COVID-19. Topik yang sangat hot, hangat saat ini, karena semua orang mulai berpikir, mulai merencanakan bagaimana sebetulnya kita semua bisa merespon kondisi ini dalam level lingkungan binaan. Sedikit saya ingin memperkenalkan Pak Bintang buat teman-teman. Pak Bintang ini saya kenal sudah dari pertengahan 90-an ya, waktu Pak Bintang masih jadi sekjennya IALI, dan Pak Bintang ini ketua IALI berikutnya yang membawa nahkoda IALI melewati milenia. Wah, tahun 1900 pindah ke tahun 2000-an itu IALI bersama Pak Bintang tuh. Dan banyak pemikiran-pemikiran beliau yang sudah dicurahkan untuk IALI. Dan hari ini kita berkesempatan untuk mendengar dan belajar dari beliau yang bagaimana profesi kita mungkin dan bagaimana dunia melihat COVID dan bagaimana responnya terhadap lingkungan binaan kita. Mungkin demikian Pak Bintang, saya persilakan untuk share screen-nya. Siap Pak, siap. Ya, sudah kelihatan Pak. Baik, oke. Ini kursornya juga kelihatan, ini kursor ya? Kursornya Kelihatan kelihatan? Pak, kelihatan. Oh, kelihatan. baik. Baik. Selamat sore, teman-teman sejawat semua. Senang bahwa dalam situasi yang seperti ini kita masih bisa bersilaturahim, mengabarkan kesehatan, mengabarkan mental juga, mengabarkan kesehatan mental juga. Semua tetap semangat ya, semua tetap semangat. Dan senang bahwa dalam situasi ini kita mengalami suatu peristiwa yang pertama di dalam sejarah modern, ketika kita sedunia ini bisa bersama-sama melakukan suatu tindakan melawan musuh bersama. Selama ini kita sibuk satu sama lain berantem. Sekarang kita ini sedang melawan musuh yang sama dan semua menunjukkan kesatuannya. Semua menunjukkan solidaritas satu dengan yang lain. Suatu peristiwa yang memang sebuah bencana, tetapi sebagai sebuah paket, bencana ini juga membawa berkah sebetulnya. Dan alangkah baiknya kalau berkah ini kita temukan, kita jadikan hikmah, supaya mereka-mereka yang mati itu kematiannya karena COVID ini tidak seperti korban yang sia-sia. Nah, di antara berbagai berkah itu, kita sebagai landscape arsitek, saya sebagai landscape arsitek, melihat bahwa ada kemungkinan-kemungkinan baru, ada perspektif baru yang ada bersama kita. Muncul karena bencana ini. Dan ini marilah kita tanggapi dengan hikmat gitu ya, kita tanggapi dengan penuh kesadaran dan menggerakkan kita secara profesional, secara sosial, secara ekologis gitu. Itu membuat kita bertumbuh gitu. Membuat kita bisa memaknai
hal-hal ini dengan suatu yang lebih tinggi lagi tentang keilmuan kita tentang arsitektur lanskap. Judul ini, Sinergi Indoor plus Outdoor sama dengan kawasan hikmah pandemik COVID-19 ini adalah suatu tawaran dari saya untuk melihat bahwa sekarang dengan adanya COVID ini kita bisa melihat suatu sinergi antara indoor dan outdoor yang lebih kuat lagi. Setelah sekian lama kita punya relasi itu, indoor dan outdoor. Kalau kita mengatakan dalam pengertian yang awam dan umum gitu ya, dalam pengertian yang biasa kita pahami gitu ya. Ini kita bicara tentang indoor, bangunan, dan outdoor, luar bangunan. Kurang lebih itu. Sekarang kita melihat suatu sinergi yang besar di antara itu. Kalau ini kita garap dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa membangun suatu kawasan yang muncul, pemikirannya muncul, idenya muncul, karena sebagai hikmah dari pandemik ini. Kurang lebih gitu. Nah, saya akan mulai, ini suatu tulisan dan suatu bahan obrolan yang belum final, dan ini hendaknya dianggap sebagai pancingan gitu. Kita mungkin pada kesempatan-kesempatan berikut, apapun bentuknya, bisa membahas ini lebih dalam lagi, karena akan menyangkut antara lain juga praktek-praktek kita. Bahan-bahan kita untuk praktek profesional kita itu juga bisa mempunyai wajah yang baru, mempunyai bahan yang baru, mempunyai alat yang baru. Oke. Baik ya. Oke. Saya mau menunjukkan ini. Kalau Anda membandingkan antara polusi di dalam ruangan dan di luar ruangan, itu sebetulnya kita sudah tahu, tetapi sekarang dengan adanya ini kita diingatkan lagi bahwa polusi di dalam ruangan itu sekurang-kurangnya 3-5 kali lebih parah daripada di luar ruangan. Kalau menurut teks yang dari Wikipedia ini mengatakan bahwa bisa bahkan melebihi 100 kali polutan di luar itu lebih tinggi dari di dalam itu di dalam lebih tinggi 100 kali untuk polutan yang sama. Artinya apa? Artinya kita melihat apa yang di dalam hari-hari ini dipahami, yaitu bahwa polutan-polutan itu kadarnya menjadi turun ketika dia melarut atau dia diserap di dalam ruang yang lebih besar. Dilution is the best solution katanya, kalau nanti menyangkut COVID itu begitu. Jadi memang kita sadar bahwa dampak dari suatu penyakit airborne yang menular melalui udara itu menjadi potensial lebih tinggi itu ketika berada di dalam ruangan, karena di dalam ruangan itu virus-virus itu tidak bisa diserap oleh ruang yang lebih besar. Kita nanti akan melihat bahwa penyerapan itu tidak melulu oleh ruang, tetapi juga oleh tumbuhan. Kita nanti akan lihat tentang itu. Jadi ini yang pertama ini. Kita akan melihat atau kita akan berangkat dari kesadaran bahwa di luar itu lebih baik, lebih sehat, lebih kurang polusinya dibandingkan dengan di dalam ruangan. Maka kita sekarang akan melihat bagaimana suatu fenomena, saya menyebutnya fenomena negative pressure room. Negative pressure room itu adalah ruangan-ruangan isolasi di mana udara-udara itu dimasukkan itu dengan pressure, dengan power, dengan mekanistik, tidak pasif, tapi aktif dimasukkan ke dalam ruangan. Ini adalah suatu hal yang baru, karena dulu banyak ruang-ruang operasi itu adalah positive room.
Jadi teman saya Pak John Budi itu dari GBCI itu proyeknya sekarang ini adalah merubah ruang-ruang operasi yang dulunya positive room menjadi negative pressure, kurang lebih itu. Nah, tujuan daripada kalau ada di rumah sakit ini adalah untuk mencegah negatif, itu artinya udara-udara yang ada di dalam ruangan itu dicegah untuk tidak mudah keluar. Karena ketika keluar tanpa melalui saringan HEPA yang kita sering dengar itu maka kuman-kuman itu, virus-virus itu akan menyebar ke ruangan-ruangan lain. Karena itu sedemikian rupa mereka ini keluarnya harus diatur. Untuk itu masuknya itu diberi tekanan yang lebih besar. Sehingga gambarnya seperti ini nih. Kalau di dalam positif air pressure itu udara dari luar itu dimasukkan dengan force, dengan pompa, dengan fan masuk ke dalam ruangan. Kemudian di dalam ruangan ini dia ini diputar bertahan lebih lama karena untuk keluarnya dia itu alamiah, pasif dia. Nah, inilah positif air pressure itu. Gitu ya. Nah, kemudian kalau sekarang kita beralih ke negatif air pressure, itu yang terjadi sebaliknya. Udara masuk itu tidak menggunakan force, tidak menggunakan pompa, tetapi yang keluar itulah yang dipompa. Kurang lebih itu. Ya. Sehingga memang kita akan menemukan ruangan negatif, ruangan di dalam ruangan ini itu terjadi virus-virus itu akan tertahan di dalam ruangan, dan untuk keluar yang dipompa ini dia disediakan saringan-saringan. Oke, itulah bedanya antara pasif dan aktif. Nah, kita sekarang berada di dalam situasi ini, membangun ruangan-ruangan yang merupakan negatif air pressure. Apakah polusi udara itu berbahaya? Disebutkan di sini oleh WHO bahwa air pollution itu merupakan silent killer. Ada 7 juta kematian setiap tahun, sekitar 7 juta. Itu karena udara luar, polusi di udara luar. Nah, dengan kalau kita disebutkan di sini ya, kalau kita itu melakukan perbaikan, mengurangi polusi udara di luar, itu maka akan mengurangi risiko stroke, jantung, dan kemudian juga kanker paru-paru. 7 juta. Adakah kematian yang lebih besar daripada angka ini? Ada ternyata. Ini bukan nomor 1. Kematian terbesar kita setiap tahun kira-kira 9 juta setiap tahun itu adalah karena kelaparan. Kelaparan itu membunuh lebih banyak orang. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun, sempat trennya turun, tapi sekarang mulai naik lagi. Nah, itu menjadi pertanyaan. Hari ini kematian karena COVID berapa? 1 juta? Ya, mungkin 1 juta. Jauh daripada itu. Tapi memang tidak menjadi, belum menjadi kelaparan itu karena mungkin sudah tiap tahun ya kita biasa dan tidak ada lockdown dan seterusnya, kita abai terhadap besarnya fatalitas itu, tingginya fatalitas itu. Baik, kalau disebutkan di sini, digambarkan di sini, ini juga WHO, data dari WHO mengatakan bahwa kematian akibat outdoor and household air pollution. Jadi ini dijumlahkan antara udara baik di dalam maupun di luar.
udara di dalam rumah tangga ini nanti akan ditunjukkan misalnya pembakaran melalui kompor-kompor yang tidak sehat itu, melalui dengan pembakaran kayu bakar dan seterusnya di beberapa negara miskin di Eropa, di Afrika, itu misalnya menyebabkan air pollution yang membunuh 7 juta tadi. 21% karena pneumonia. Pneumonia ini berhubungan dengan pernapasan. COVID kita ini masuk di dalam golongan pneumonia, gangguan pernapasan. Kemudian stroke, saraf, kemudian heart disease, penyakit mati karena ini jantung, kemudian chronic obstructive pulmonary, ini juga menyangkut paru-paru, penyumbatan paru-paru, gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah 7% mengenai kanker paru-paru. Ini kalau kita perhatikan, angkanya hampir seragam ini antara pneumonia dan stroke. Sehingga kita mudah memahami sekarang kenapa stroke banyak terjadi, itu karena memang berhubungan dengan ini, kualitas polusi atau kualitas udara kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kalau kita lihat penyebarannya, itu kita ini di Southeast Asia ini adalah yang paling tinggi. Setahun lebih dari 2 juta orang yang mati. Southeast Asia ini. Southeast Asia ini. Kemudian yang juga 2 juta orang itu ada di Pasifik. Pasifik. Tidak tergambar di sini, Pasifik. Western Pacific, ya pasti deretan ini nih, Pasifik. Kemudian ada lagi yang lain, ada di Afrika, itu hampir 1 juta di Afrika. Ya, itu karena air pollution ya, karena air pollution. Kemudian 500.000 itu di Eastern Mediterranean. Kemudian di Eropa itu juga 500.000, setengah juta, dan 300.000 di daerah Amerika Latin ini. Kenapa Amerika Latin tidak tinggi? Saya belum sampai ke situ tuh. Kenapa tidak tinggi? Mungkin mereka punya hutan-hutan perawan, Amazon dan seterusnya. Tapi bukankah Indonesia juga punya seperti itu? Nah, sehingga memang gambaran ini mungkin 2 juta yang meninggal ini mungkin kebanyakan tidak di Indonesia. Mungkin kebanyakan tidak di Indonesia. Tapi di daerah-daerah lain yang kawasan-kawasan lain yang memang. Tapi kalau kita lihat terhadap kesehatan anak-anak, maka kita sekarang punya problem stunting. Stunting itu artinya anak-anak yang cebol, yang tingginya pada umur 9 tahun, 10 tahun tidak lebih dari 1 meter. Itu kita cukup banyak. Dan ini salah satunya adalah pasti karena air pollution. Nah,